Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasrida STRK PDN MK dengan NIDN 0919089401 dan NUPTK 6151772673230213. Saya merupakan dosen teknik pada program studi pendidikan profesi kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta. Melalui video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai bentuk atas pelaksanaan salah satu tridharma perguruan tinggi yang meliputi tentang pendidikan dan pengajaran yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi KB dan pelayanan kontrasepsi dengan bobot SKS 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, di mana di dalamnya terdapat 16 kali pertemuan yang sudah terhitung pembawaan materi, UAS dan UTS. Saya berharap materi yang disampaikan dapat membantu mahasiswa memahami konsep-konsep penting, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam praktik maupun kehidupan secara profesional. Mata kuliah keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi memberikan mahasiswa pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai konsep dasar keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kontrasepsi yang berkualitas sesuai dengan standar praktik kebidanan. Materi yang dipelajari meliputi kebijakan dan program keluarga berencana, konseling KB, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, efektivitas keuntungan, keterbatasan, efek samping, serta tata laksana berbagai metode kontrasepsi, baik metode kontrasepsi jangka pendek maupun kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari aspek etik, hukum, keselamatan pasien, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan klinis dalam pemberian pelayanan kontrasepsi yang berpusat pada kebutuhan klien berdasarkan bukti ilmiah atau evidence based practice. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan dan pelayanan kontrasepsi secara profesional, aman, efektif, dan sesuai dengan kompetensi bidan. Adapun penilaian yang saya berikan yaitu kehadiran, keaktifan di dalam kelas, kemudian UTS dan UAS-nya. Sekian, selamat mengikuti pembelajaran. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini adalah pertemuan kelima ya? Iya. Mata kuliah saya. Oke, nah jadi pertemuan ini kita membahas tentang efek samping dan penyulit alat kontrasepsi. Nah, sebelum kita memasuki materi pertemuan kelima ini, saya ingin mereview kembali pertemuan sebelumnya. Ya, bisa ya? Bisa, Ibu. Ibu. Oke, jadi kita review kembali ya. Nah, pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat apa? Jenis-jenis kontrasepsi, Bu. Ya, jenis-jenis alat kontrasepsi. Nah, jenis-jenisnya apa aja, Bu? Implan, IUD, suntik, UKB. Kemudian ada lagi? IUD. Nah, kalau dari jangka panjangnya itu kayak gimana? IUD. Nah, ini sama implan ya. Jadi itu untuk jangka panjang ya. Nah, itu ini kan kalau jenis-jenis alat kontrasepsi itu adalah ada hormonal dengan non hormonalnya. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh calon ibu-ibu bidan semua, bahwa jenis-jenis alat kontrasepsi itu adalah pil, kemudian IUD, ya, kemudian implan. Nah, IUD dengan implan itu berbeda ya. Jadi non hormonal dengan hormonal. Nah, kalau dari hormonal ini gimana, Bu? Dari yang kedua tadi itu?
Implan. Itu hormonal ya, betul. Jadi kalau non hormonal maksudnya apa? IUD. IUD ya, betul ya. Berarti sudah paham ya mata kuliah kita sebelumnya. Nah, oke, jadi untuk selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran untuk hari ini tentang efek samping dan penyulit alat kontrasepsi. Ya, bisa dilihat di layar ya. Jadi ada efek samping dengan penyulitnya, perbedaannya. Nah, kenapa tadi bahwa dikatakan bisa dideteksi ya? Jadi bisa karena ada ini secara umum ada spotting, kemudian pusing atau mual. Nah, kemudian untuk penyulitnya itu adalah mungkin dari perdarahan hebat, itu bisa terjadi. Kemudian ada infeksi panggul ya. Kemudian di sini apa yang harus kita lakukan yaitu adalah memberikan konseling atau support kepada ibunya yang mengalami hal tersebut. Kemudian kalau dari penyulit berarti ada rujukan yang harus kita lakukan, ataukah mungkin penyulit misalkan memberikan arahan ya, karena mungkin ada flag dan sebagainya, itu bisa juga terjadi. Jadi selanjutnya adalah klasifikasi efek samping dari kontrasepsi. Nah, dari klasifikasinya ini ada 3 ya, jadi ada dari ringan, sedang, dan berat. Nah, yang ringan ini mungkin karena adanya bercak atau spotting, ini umum terjadi ya. Kemudian ada mual, kemudian ada sakit kepala ringan atau yang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari itu tidak terganggu. Nah, kemudian di tingkat sedang, jadi ada perubahan berat badan yang signifikan ya, ini juga sebenarnya umum, cuman agak tahap ke atas ya, jadi masuk di sedang. Nah, kemudian ada juga muncul jerawat ya, ada kan yang biasa menggunakan alat kontrasepsi kemudian mengeluh bahwa jerawat saya semakin banyak pada saat penggunaan itu ya, itu kan umum ya. Oke. Nah, kemudian di tingkat sedang ini sebenarnya bisa diberikan obat ya, bukan dari karena dia jerawat kemudian diberikan obat ya, bukan. Jadi di tingkat sedang ini masuk yang kayak ada rasa sakit, biasa kan ngilu-ngilu, tapi yang memberi KB misalkan IUD itu kan biasa ada nyeri. Nah, itu masuk dalam tingkat sedang, jadi kita memberikan obat untuk anti nyerinya ya, ya. Kemudian jadi kita lanjut lagi ya, jadi kemudian ada tingkat berat. Nah, di tingkat berat ini yang seperti saya jelaskan tadi, mungkin ada perdarahan ya, perdarahan semakin banyak yang tidak bisa tertolong, jadi masuk di tingkat berat, jadi bisa dirujuk, atau bahkan dia sama sekali tidak mens itu ya, jadi ada yang tidak mens sama sekali, kemudian ada yang mens banyak. Nah, itu yang tidak bisa diberhentikan, jadi makanya ada rujukan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini efek samping yang terjadi pada akseptor KB AKDR. AKDR sudah tahu? Belum. Jadi itu yang disimpan dalam rahim ya, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR atau IUD, ya kan? Nah, itu paling sering disarankan ibunya memakai pada saat persalinan, didapatkan pada saat turun praktek biasa ya. Ya. Nah, jadi ada juga efek sampingnya, meskipun umumnya kan untuk AKDR atau IUD ini kan biasanya paling aman kalau didengar-dengarnya ya, tetapi ada juga efek sampingnya. Nah, misalnya yang pertama itu adalah perdarahan menstruasi yang lebih banyak atau durasinya yang lebih lama. Jadi mungkin pada saat menstruasi yang lancar 3 hari, bisa saja pada saat penggunaan AKDR ini bisa lebih lama, mungkin dari 5 hari. Nah, biasanya kan didengar dari ibu akseptor ini perdarahannya lancar. Misalkan mungkin dari dia KB suntik kemudian pindah ke AKDR. Nah, biasanya kan ada bilang, oh ini kalau saya menggunakan AKDR ini jadinya lebih lancar mens saya. Karena pada saat dia menggunakan suntik itu biasanya kan efek sampingnya karena dia tidak mens. Ya, jadi dia pindah lagi. Jadi ada seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kram perut bagian bawah yang bersifat sementara pasca pemasangan. Jadi pasti ada otomatis ada kram ya, karena kan ini ada alat yang dimasukkan di dalam rahim.
ya. Nah, itu biasanya ada kram perut yang ringan. Nah, di sini itu yang tadi saya bilang bahwa ini masuk dalam tahap sedang, karena kita memberikan mungkin karena ibunya ibunya mengeluh, Bu, ini kan saya rasanya kayak ngeluh kayak ada rasa ngeluh ringan ya. Nah, itu ibu bisa diberikan anti nyeri, obat anti nyeri ya. Itu masuk dalam sedang. Kemudian nyeri panggul ringan yang mungkin dirasakan selama masa haid. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yang ketiga ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan karena ada nyeri panggul. Nah, yang paling kita pikirannya itu adalah jangan sampai ibunya ini ada infeksi, ya kan? Jadi harus diperhatikan. Ini biasanya muncul mungkin pada saat 20 hari lah pemasangan, ya, umumnya biasanya muncul. Jadi ini harus diwaspadai jika ada nyeri panggul yang semakin lama, ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi dari akademi ini ada juga penyulitnya yang serius. Jadi yang pertama itu resiko alat kontrasepsi ini masuk dalam rongga rahim. Jadi itu bisa saja terjadi, cuman terjadinya sangat kecil. Jadi 1:1000 wanita bisa terjadi. Jadi mungkin banyaknya wanita hanya 1 yang terjadi. Cuman ini kan pernah booming ya beberapa tahun yang lalu lah. Itu ada yang masuk. Ya, kalau dari pemikiran kita bagaimana sih caranya bisa masuk? Nggak mungkin kan? Iya, tetapi itu ada terjadi. Makanya masuk dalam teori penyulit yang serius pada penggunaan AKDR. Ya. Kemudian selanjutnya adalah infeksi radang panggul. Nah, ini infeksinya bisa terjadi selama pada 20 hari pemasangan ya. Itu bisa terjadi. Kemudian AKDR ini juga bisa keluar sendiri, ya. Jadi AKDR ini keluar sebagian atau seluruhnya dari rongga rahim yang terjadi pada bulan-bulan pertama. Nah, penyebabnya kenapa dia bisa keluar? Karena mungkin ada kontraksi pada saat menstruasi, kontraksinya kuat sehingga mendorong keluar, ya. Ataukah juga mungkin pada saat pemasangan, ya, pemasangannya tidak terlalu betul. Jadi kalau kita pemasangan itu kan kita tes sebenarnya ya, cuman mungkin bisa juga terjadi karena kelainan rahim, ya. Juga itu bisa membuat AKDR-nya ini keluar. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari penyulit AKDR ini tadi yang ditanyakan udah sampai di sini. Ada Ibu. Ya, apa? Ibu mau izin bertanya. Ya, kenapa? Saya masih belum paham terkait dengan preparasi rahim. Nah, pada saat itu saat saya praktek di klinik, ini kasus ini ada Bu. Jadi ada pasien yang mengalami AKDR ini masuk ke rongga perut. Nah, kita tuh sebagai bidan langkah apa Bu yang perlu kita lakukan saat itu? Oh iya. Ini didapat dicurigai ya? Iya. Sudah dicurigai dari tempat prakteknya. Di mana prakteknya? Di puskesmas. Di klinik. Di klinik. Oh iya. Jadi kan mungkin masih dicurigai karena kan kalau di klinik tahapnya mungkin belum ada USG-nya dan sebagainya. Nah, kalau dari segi bidannya ini harusnya kita adalah merujuk. Nah, bagaimana kita merujuk dengan indikasi bahwa alat kontrasepsi ini tidak terlihat? Karena kan kalau dari segi bidan kita hanya bisa melihat ya infeksi aja. Kemudian pada saat kita rujuk mungkin di tempat yang lebih memadai, dia di USG, ya. Nah, itu di USG. Kemudian kalau memang terdapat bahwa ini masuk ke dalam rongga perut misalnya, karena kan tadi masih dicurigai. Nah, kalau misalkan sudah positif bahwa masuk ke dalam rongga perut, berarti ada pembedahan. Ya, harus itu hasil akhirnya. Ya, jadi ada pembedahan. Nah, selanjutnya, karena kan ini tindakan akhirnya adalah pembedahan, berarti di luar dari kerjaan bidan, ya kan? Nah, jadi cukup sampai di situ kita mempelajari teorinya. Kenapa sih bisa terjadi hal tersebut? Mungkin karena rahimnya yang ini tipis. Itu kan setiap wanita itu berbeda-beda. Ada yang mungkin agak miring, ada yang misalkan karena tebal. Kemudian kalau yang dari terjadinya perforasi rahim ini itu biasanya karena lembek, jadi mudah. Itu yang paling utamanya. Kemudian bisa juga dari
bisa jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Atau kita lanjut? Lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah alat kontrasepsi implan ya. Nah, yang paling umum terjadi itu adalah gangguan pola haid, kemudian ada perubahan berat badan, jerawat dan mood. Ya. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah gangguan pola haid, ya. Nah, pola haid ini bisa terjadi spotting, jadi ada perdarahan di antara haid, ya. Nah, kemudian ada sedikit mungkin atau bahkan bisa 3 kali atau 2 kali dalam sebulan, gitu ya. Jadi ada terganggu atau tidak sama sekali, ya. Nah, implan ini bisa tidak main sama sekali karena ada pengaruh hormon, ya, hormonal. Nah, kemudian selanjutnya perubahan berat badan. Nah, perubahan berat badan ini yang paling sering ini pasti di pengguna implan, ya. Ini paling sering keluhan dari akseptor KB-nya, ya. Nah, di sini bagaimana bidan memberikan edukasi, makanan gizi seimbang, kemudian olahraga teratur, ya. Itu kan paling utama yang kita berikan kepada akseptor KB yang ada keluhan tersebut, ya. Kemudian ada jerawat dan mood. Nah, efek sampingnya ini bisa terjadi timbulnya jerawat, kemudian ada moodnya perasaannya, hatinya berubah-ubah. Kemudian, nah ini sebenarnya adaptasi ini itu bisa terjadi 3 bulan pertama penggunaan. Ini bisa terjadi. Jadi nanti mungkin pada bulan-bulan keempat dan seterusnya itu sudah beradaptasi bagi pengguna akseptor KB ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, selain itu ada penyulit KB implan ya. Nah, yang pertama itu adalah migrasi. Nah, migrasi jangan sampai mau kemana nih, ke kota mana. Nah, itu enggak ya. Jadi ada pergeseran batang implan dari lokasi awal ya. Bisa terjadi. Itu penyulitnya. Jadi mungkin pada saat kita insersi kemudian ke dalam, mungkin ibunya banyak gerak, pemakaian sudah lama kemudian bergeser. Ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian ada infeksi. Nah, infeksi ini mungkin karena ada insersinya ya. Itu kan kita membuat perlukaan. Nah, bisa saja terjadi infeksi. Ya. Nah, infeksi harus dicurigai dengan apa? Ada demam. Ya. Demam, kemerahan itu kan infeksi. Ya. Mungkin kalau gatal alergi, ya. Nah, jadi ada infeksi, mungkin karena dilihat dari kemerahan, ibunya mengeluh, kok ini setelah pemasangan implan kaku nih tangan saya, tidak bisa tergerak, kemudian merah, kayak gitu ya. Bahkan nyeri, bahkan ada yang bernanah. Nah, itu bisa dicurigai. Otomatis pasti infeksi kalau sudah bernanah ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah pada saat pencabutan. Nah, pencabutan ini mungkin bisa saja terjadi implannya patah. Jadi kalau kita cabut, ini masih tersimpan sebagian. Nah, itu bisa saja terjadi. Mau tidak mau kita harus keluarkan, ya. Jadi ini terjadi pada saat pelepasan kontrasepsi itu yang harus diperhatikan. Karena kan itu lama pemasangan, ya, sampai 2 tahun itu baru dibuka. Nah, itu bisa saja patah atau ada yang pernah memakai? Belum. Nah, itu kan biasanya kita pemakaian itu ibunya yang malas untuk suntik karena kan ini ada hormonnya juga. Nah, cuman ibunya malas untuk suntik atau minum pil yang susah lupa nanti, jadinya ibunya memakai yang agak lama, ya. Jadi enak. Nah, cuman penyulitannya ini pada saat bidannya, ya, jangan sampai mendapati hal-hal tersebut jadi patah. Mungkin kita tarik kemudian patah, ya. Nah, selanjutnya itu adalah suntikan hormonal. Nah, suntikan ini yang paling umum terjadi itu adalah amenorrhea. Amenorrhea berarti dia tidak mens, ya. Amenorrhea jangka panjang. Jadi selama biasanya ini bahkan 3 bulan, bahkan sampai 2 tahun ya, penggunaan yang sampai 2 tahun ya, karena kan kalau suntikan ini ada 1 bulan, ada 3 bulan ya. Nah, ada yang bahkan sampai sudah bertahun-tahun memakainya, tetapi masih belum menstruasi. Nah, itu biasanya bidannya memberikan arahan untuk
alat kontrasepsinya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian penurunan kepadatan tulang. Selanjutnya adalah keterlambatan kesuburan. Nah, pada saat mungkin kita melepas atau tidak menyuntik lagi, kesuburan ini bisa kembali ya. Bisa dilihat di layar bahwa rata-rata 7 sampai 9 bulan itu kesuburan bisa kembali. Tetapi ada juga teori mengatakan bahwa 6 sampai 10 bulan. Itu mungkin tergantung dari ibunya ya, dari pasien dari akseptor KB ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pil KB. Nah, pil KB ini efek samping bisa terjadi mual muntah. Jadi ini reaksi yang sangat umum ya, terjadi secara ini fisiologis ya. Kemudian ini terjadi karena adanya adaptasi hormon ya. Kemudian ada melasma atau perubahan pigmentasi kulit. Nah, ini yang sering terjadi ini kan kalau pil banyak ya, ada yang pil kecantikan ya kan, ada pil Yasmin dan sebagainya, Diana. Nah, ini sebenarnya tergantung dari orangnya. Ada biasanya yang bagus penerimaan dari kulitnya, ada juga yang bahkan menghitam. Biasa pada saat penggunaan KB, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, alat kontrasepsi selanjutnya itu adalah kondom. Kenapa nih ketawa lihat gambar kondom ya? Oh, warna-warni ya. Nah, gini kalau kelas bidan. Jadi seperti itu, ada hal-hal yang lucu aja. Ini sebenarnya cuma dari segi warnanya terus ketawa, padahal lain maksudnya kan pasti. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi kondom ini ada efek sampingnya juga, ya. Bapak ketawa biar sama. Nah, jadi ada efek sampingnya juga ya. Jadi mungkin ada alergi. Nah, itu bisa terjadi ada alergi sehingga mungkin reaksinya gatal. Jadinya itu bisa terjadi efek samping. Jadinya tidak bisa digunakan kan karena dia gatal. Jadi cari yang lain lagi. Oh, gatal. Iya, iritasi. Alergi kan jadi bisa gatal. Nah, yang mungkin yang sudah menikah bisa ditanyakan ke suaminya kalau menggunakan ya. Kalau masih gadis jangan dong, ya. Jangan ditanyakan. Nanti jangan sampai tanya ke pacarnya, tanda tanya besar, ya kan? Oke, jadi ada pasien, Bu. Kenapa? Ada pasien. Oh, tanya ke pasien. Oh, bisa juga ya, karena kita mungkin dapat di lahan ya. Oke, jadi tanya ke pasien itu nggak pastinya ya. Nah, jadi alergi itu bisa kemerahan, ada rasa gatal, bahkan bisa ada pembengkakan, ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi iritasi. Jadi mungkin ada gangguan pada saat penggunaan ini. Jadi kalau kita membahas begini kan sudah umum ya, karena ini kan calon bidan, apalagi ada mungkin yang bahkan sudah menikah ya. Nah, jadi ini mungkin karena ada gesekan pada saat penggunaan melakukan hal tersebut sehingga ada gesekan dan membuat iritasi. Ya, bisa seperti itu. Nah, penyulit yang bisa terjadi pada penggunaan kondom. Nah, bisa karena bocor, robek, nggak bisa karena jadi itu bisa terjadi ya. Gini kalau ibu bidan, ya. Nah, bisa lepas juga selama pada saat mungkin berhubungan bisa saja lepas. Nah, itu bisa mengakibatkan kegagalan dari alat kontrasepsi kondom ini, ya. Bocor jadinya kebobolan ya? Ya, jadinya kan bocor nih, kebobolan jadinya, ya kan? Nah, ini pertanyaan gadis, jangan sampai memakai terus dicek dulu bocor nggak nih? Nah, seperti itu ya. Jadi sebagian bisa saja bocor, kemudian ada robek atau terlepas pada saat penggunaan, ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini Ini alat kontrasepsi metode bedah. Sudah lihat ya di layar bahwa ada vasektomi dan tubektomi bagi wanita dan pria. Nah, kita bahas yang pertama itu adalah vasektomi. Nah, komplikasi yang dapat terjadi yaitu adalah penumpukan darah. Ya, bisa terjadi penumpukan darah pada saat sudah pembedahan. Kemudian ada resiko infeksi. Jadi infeksi ini terjadi karena kan ada insisinya.
ya, ada pembedahan yang tadi saya bilang. Jadi bisa terjadi kemerahan, panas atau bahkan bernanah. Ya, jadi ini sudah positif. Kalau sudah ada kemerahan, panas, kemudian bahkan bernanah, berarti sudah positif bahwa dia infeksi. Nah, apa yang harus kita lakukan penanganannya? Yang pasti adalah rujukan. Kalau bidan pasti akan merujuk. Jadi kita di sini tahapnya hanya memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi, kemudian kita memeriksanya, anamnesa dan sebagainya, kemudian kita rujuk. Nah, kemudian ada rasa nyeri. Nah, rasa nyeri ini jarang terjadi, tetapi ada rasa nyeri. Nah, ini rasa nyeri ini yang paling terjadi itu paling 1-3 hari terjadi karena kan ada pembedahan. Cuman kalau di antara itu sudah tidak ada lagi, ya, karena kan ini pembedahan kecil. Nah, selanjutnya adalah tubektomi pada wanita. Nah, ini biasanya kita arahkan kalau misalkan anaknya sudah banyak, sudah 5 misalkan, kemudian ataukah anaknya masih 3 dan atau 2 tetapi ada penyulit lainnya. Nah, kita arahkan pada saat mungkin anak terakhir, apalagi mungkin usianya sudah di atas, sudah resiko ya usianya. Nah, kita arahkan pada saat persalinan, apalagi pada saat SC diharapkan bahwa melakukan tubektomi. Ataukah mungkin pada saat ibunya ada penyakit lain, tumor misalkan, itu kan di SC, ya kan, kalau ada tumor dan sebagainya, makanya diarahkan untuk tubektomi, ya. Nah, kemudian komplikasi yang bisa terjadi. Nah, adanya resiko perdarahan internal, kemudian ada trauma, ya, ada trauma di sekitar organ karena kan ini pembedahan. Kemudian ada infeksi luka operasi. Jadi seperti itu ya, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.